semuanya, apa kabar? Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ayo, kok. selamat. Oke, saya harap teman-teman di sini yang berada di Zoom meeting ini tetap sehat dan tetap bersemangat ya dalam menjalani kehidupan. Walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini, tetapi kita jangan kasih kendor untuk melakukan protokol kesehatan dengan lebih lanjut ya. Sebelumnya, terima salam cinta kasih dari saya, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya yang Endwise episode kelima dengan materi sila The First Step of Aryo Atangi Komago selama 1 jam ke depan. Tentunya pastinya materi kali ini akan membuat kita semakin bijaksana dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju ya? Oke. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sila. Bisa di next slide. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian sila terlebih dahulu. Apa itu sila? Nah, di sini sila adalah cara untuk mengendalikan diri dari segala bentuk pikiran yang tidak baik dan merupakan usaha untuk membebaskan diri dari segala akar-akar kejahatan, yaitu kebencian atau dosa, keserakahan atau loba, dan kebodohan batin atau moha, yang dimana disingkat menjadi lodomo, ya, atau loba dosa moha. Ia merupakan gerak-gerak pikiran atau cetana yang bersikap mengendalikan diri untuk tidak melanggar peraturan-peraturan dan norma-norma kebaikan yang berkenaan dengan pembersihan batin, maupun peraturan-peraturan yang ditentukan oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan atau tradisi yang baik. Jadi di sini sila itu ya merupakan istilahnya secara garis besar adalah aturannya atau moral yang harus kita ikuti dan tidak boleh kita langgar, ya. Yang mana tujuannya itu membersihkan diri dari 3 akar kejahatan tersebut. Dilanjut, nah di sini ada ciri dari orang yang melaksanakan sila. Cirinya yaitu adalah sikap dan tingkah lakunya yang sopan dan tertib, serta penampilannya yang tenang. Jadi ketika orang melaksanakan sila, ketika kita sebagai manusia melaksanakan sila, kita sepenuhnya akan menjadi orang yang mempunyai tata krama, perilaku yang sopan, tertib, serta kalau kita melaksanakan sila, batin kita tenang. Kalau kita melanggar sila, biasanya kita suka dikejar-kejar dengan kesalahan. Nah, seperti itu ya, ciri-ciri orang yang melaksanakan sila. Lalu, sila mempunyai fungsinya nih. Apa itu fungsinya? Fungsinya atau guna dari sila adalah untuk menghancurkan kejahatan dan memperbaiki perbuatan-perbuatan yang salah dan menjaga memelihara kebajikan serta mempertahankan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam hal ini adalah untuk menghancurkan hal-hal yang salah, perbuatan yang salah, dan kita benarkan dengan melaksanakan sila ini. Gitu. Dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila ini juga banyak manfaatnya. Nah, tetapi manfaatnya itu sangat banyak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, sebab-sebab yang langsung dapat membantu terwujudnya sila adalah ada 2 hal, yaitu ada hiri dan otapa. Hiri yaitu perasaan batin yang malu untuk berbuat kejahatan, dan otapa yaitu perasaan batin yang takut untuk berbuat kejahatan atau takut menerima akibatnya. Nah, pelaksanaan sila dalam kehidupan sehari-hari ya dilandasi oleh 2 hal ini. Nah, kita bahas dulu mengenai hiri. Nah, hiri itu kan malu untuk berbuat kejahatan. Nah, kita tuh harus punya kesadaran untuk malu. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan diri kita malu. Malu. Aduh, gimana ya? Malu aku ini berbuat jahat gitu. Dan punya landasan yaitu otapa. Landasan takut akan akibatnya setelah kita melakukan kejahatan. Nah, kalau kita mempunyai landasan hiri dan otapa, maka untuk pelaksanaan sila dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi lebih mudah. Setuju teman-teman? Boleh kita berinteraksi di kolom chat. Setuju?
Setuju semua? Setuju ya? Oke, saya harap seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, sila pertama kali diajarkan oleh Sang Buddha kepada 5 orang pertapa yang bernama Asaji, Wapa, Badia, Kondanya, dan Mahanama sewaktu membabarkan 4 kesunyatan mulia yang kemudian disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ini disebutkan jalan menuju lenyapnya dukkha yang dinamakan dengan jalan tengah, disebut jalan utama berunsur 8 sesuai dengan tema kita, yaitu the first step of Arya Atangikomago, ya, karena terdiri dari 8 unsur, yaitu pandangan benar atau samadhi, kemudian pikiran benar atau sama sangkapa, ucapan benar atau sama waca, perbuatan benar sama kamanta, penghidupan benar yaitu sama ajiwa, lalu ada usaha benar atau daya upaya benar yaitu sama wayama, kesadaran benar atau perhatian benar yang disebut dengan sama sati, dan samadhi benar atau konsentrasi benar, ya, disebut dengan sama samadhi. Nah, di Jalan Mulia Berunsur 8 ini terbagi menjadi 3 kelompok. Apa saja kelompoknya? Kita simak di slide berikutnya. Nah, kelompok-kelompok di Jalan Mulia Berunsur 8 ini dituangkan dalam Culawedalla Sutta yang disebutkan bahwa ada ucapan benar yang manapun, perbuatan benar manapun, dan mata pencarian, semuanya itu disusun dalam kelompok sila. Kedua, usaha benar, kesadaran benar yang manapun, dan pemusatan pikiran benar, semuanya disusun dalam kelompok samadhi. Dan pandangan benar manapun dan pikiran benar manapun, semuanya disusun dalam kelompok panya. Nah, kenapa sila ini merupakan first step atau langkah awal untuk menyempurnakan Jalan Mulia Berunsur 8 ini? Karena segala sesuatu yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari berawal dari perbuatan atau sila atau moral. Kalau kita misalnya moral kita kurang kuat, gimana mau maju ke step-step berikutnya gitu. Jadi sila dalam kehidupan sehari-hari juga harus diterapkan supaya nanti bisa melaju ke step berikutnya. Nah, berikutnya, di dalam tradisi Buddhis banyak dibicarakan tentang sila dalam berbagai konteks yang terdapat dalam kitab Buddha Ghosa. Dalam kitab Visuddhimagga memberikan 4 penafsiran sila keempat. Penafsiran itu adalah yang pertama, menunjukkan sikap batin atau kehendak, cetana, kemudian menunjukkan hanya penghindaran atau wirati yang merupakan unsur batin, jadi cetasika. Ketiga, menunjukkan penghindaran diri atau samwara, dan keempat, tiada pelanggaran peraturan yang telah diterapkan oleh atiwikama. Awitikama, ya. Nah, berikutnya mereka disebut sila dalam pengertian bahwa yang pertama, menimbulkan harmoni dalam hati dan pikiran yang disebut dengan samadana, kemudian mempertahankan kebaikan yang mendukung pencapaian batin yang luhur disebut upadarana. Nah, diingat nih di 2 hal ini. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan pengertian sila yang lebih mendalam disebutkan bahwa sila itu memiliki ciri, fungsi, dan wujud dan sebab-sebab yang menimbulkan sebagai berikut. Nah, fungsi sila pertama adalah menghancurkan kekuatan salah, dan yang kedua menjaga agar seorang tetap tidak bersalah. Nah, itu sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi intinya adalah menghancurkan kekuatan yang salah dulu, baru menjaga agar seseorang tidak berbuat salah. Nah, wujud sila adalah kesucian. Nah, kenapa wujud sila adalah kesucian? Nah, jadi kita mengenal seorang dapat melihat rupanya, bisa melihat dengan rupanya ya, dengan mukanya, dengan fisiknya gitu ya. Oke. Nah, kemudian demikian pula kita mengenal sila dengan wujudnya yang suci dalam perbuatan jasmani, ucapan, dan pikiran. Kemudian ada sebab terdekatnya. Nah, sebab terdekatnya ini
adalah rasa malu, berbuat salah, dan takut akan akibat. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, hiri dan otapa ini adalah pelindung dunia atau loka pala dhamma. Nah, jika tidak ada hiri dan otapa dalam diri, kita akan berkecamuk dalam kekacauan dan akan merugikan diri sendiri maupun masyarakat luas. Sebaiknya bila terdapat hiri dan otapa, dunia ini penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Jadi kita ini harus mempunyai rasa malu dan rasa takut terhadap hal-hal yang salah, ya. Lanjut mengenai sila dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha bersabda pada kaum rumah tangga yang berfaedah dari sila sebagai berikut. Nah, faedah dari sila ini adalah yang pertama, sila menyebabkan seseorang memiliki banyak harta kekayaan. Nah, ini bisa dikaitkan di berdana, ya. Kemudian nama dan kemasyhuran akan tersebar luas. Jadi dengan kita melaksanakan sila, maka nama baik kita akan terjaga, ya. Kemudian ia menghindari setiap pertemuan tanpa ketakutan atau keraguan-raguan karena ia menyadari bahwa ia tidak akan dicela atau didakwa orang banyak. Nah, dengan melaksanakan sila, ya, kita senantiasa akan bersikap tenang. Kenapa bersikap tenang? Karena tidak dihantui oleh rasa bersalah. Ya, kalau misalnya kita sering melanggar sila, misalnya gitu, baik sila pertama hingga sila kesekian, ya, maka kita akan senantiasa dikejar-kejar rasa bersalah, ya. Sebaiknya kita menjalankan sila agar kita itu dapat menjalankan hidup dengan tenang. Nah, yang keempat, sewaktu kita akan meninggal dunia, hatinya tentram. Nah, masih nyambung di nomor 3. Jadi dengan kita misalnya melakukan kebajikan, melaksanakan sila, baik kita yang masih hidup ataupun nanti setelah meninggal, kita akan damai dengan tenang dan tentram dan bisa mengondisikan pikiran kita terlahir di alam yang lebih berbahagia. Nah, seperti yang di nomor 5 ini, akan terlahir di alam surga. Ya, nah, lanjut ya. Di dalam Sigalawada Sutta diceritakan bagaimana Sang Buddha sendiri menaruh penghargaan besar terhadap penghidupan para upasaka dan upasika, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Nah, diceritakan seorang pemuda yang bernama Sigala mempunyai kebiasaan untuk memuja 6 arah, yaitu timur, selatan, barat, utara, bawah, dan atas. Nah, sebagai bakti dan penghormatan pada pesan ayahnya tentang Arya Sawinaya atau tata tertib para Arya, 6 penjuru mempunyai arti sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu timur. Timur ini melambangkan orang tua. Ya, bagaimana cara kewajiban orang tua terhadap anak dan bagaimana cara kewajiban anak terhadap orang tua. Di situ tertuang dalam arah timur ini, gitu. Bagaimana anak itu harus berbakti pada orang tuanya, bagaimana orang tuanya harus memiliki kewajiban terhadap anak, di situ di arah timur tersebut, ya. Berikutnya yaitu selatan. Selatan itu melambangkan guru dan murid. Jadi ada kewajiban terhadap guru dan ada kewajiban terhadap murid. Guru terhadap murid, murid terhadap guru. Jadi seperti itu ya. Barat melambangkan istri atau anak. Nah, kalau di perempuan ini, kalau misalnya yang membaca perempuan, pasti suami dan anak ya. Gitu. Jadi bagaimana kewajiban kita untuk kalau sebagai laki-laki, kewajiban kita sebagai seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, atau bagaimana cara kalau perempuan, bagaimana yang berumah tangga, bagaimana caranya kita melakukan kewajiban terhadap suami dan anak-anak, seperti itu ya di barat ini. Kemudian utara melambangkan sahabat, sanak keluarga dan tetangga. Jadi ini ada kewajiban terhadap sahabat, sanak keluarga dan tetangga ya. Lalu ada bawah yang itu pelayan, buruh dan pegawai. Nah, kita sebagai misalnya atasan, bagaimana kewajiban kita sebagai atasan terhadap bawahan kita dan bagaimana
kewajiban kita sebagai pelayan atau bawahan terhadap atasan, ya. Dan yang terakhir itu zenit atau bagian atas, yaitu para brahmana dan pertapa. Nah, ini kewajiban sama seperti kewajiban sebelumnya, kewajiban terhadap umat awam dan brahmana pertapa, berikutnya sebaliknya ya. Nah, sebelum kita masuk ke Pancasila Buddhis ya. Nah, agama Buddha sendiri mempunyai beberapa kelompok. Tetapi kita mengenalnya dengan dua kelompok, yaitu kelompok Garawasa dan kelompok Pabajita. Nah, apa itu kelompok Garawasa? Garawasa itu adalah kelompok di mana berisikan orang-orang yang tidak melakukan kehidupan suci atau kehidupan berumah tangga. Dan Pabajita, yaitu kelompok yang hidup selibat atau kelompok yang tidak berumah tangga. Nah, Pancasila Buddhis ini diperuntukkan bagi orang-orang atau pelaku yang mempunyai kelompok, yaitu kelompok Garawasa atau kelompok yang berumah tangga atau manusia biasa. Nah, isinya apa? Tadi kita sudah membaca Pancasila Buddhis di awal. Nah, kita akan membedah Pancasila Buddhis ini lebih jauh ya. Yang pertama yaitu ada 5 peraturan yang harus dilaksanakan oleh umat Buddha. Kemudian umat Buddha setiap kebaktian pasti memiliki Pancasila Buddhis. Membaca ya. Ya, setuju ya? Kemudian kebaktian dihadiri oleh sangga, maka umat meminta tuntunan tisarana atau Pancasila Buddhis kepada anggota sangga. Kalau misalnya kita setiap puja bakti mengundang biku sangga sebagai dhamma desana ya. Kemudian umat Buddha yang ingin wisudi upasaka atau upasika ini berikrar untuk melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara mengenai upasaka upasika, ini adalah salah satu langkah di mana langkah ini akan meyakinkan diri kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, sebelum meyakinkan diri pada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan melakukan wisudi, kita harus melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan berikrar di depan altar Sang Buddha. Dan yang terakhir, Pancasila Buddhis merupakan pegangan atau pedoman hidup bagi umat Buddha, terutama bagi upasaka dan upasika. Nah, saya mau bertanya seperti terlebih dahulu ya. Apakah kalian sudah melaksanakan Pancasila Buddhis? Boleh dicek di kolom chat, kita berinteraksi lebih lanjut ya. Oke, belum ya, nggak apa-apa. Sudah dong, mantap. Udah masih bolong-bolong. Ya. Nggak masalah, kita melaksanakan Pancasila Buddhis kan sebenarnya bukan untuk melarang, tapi melatih diri. Kalau kita sudah melatih diri dengan baik, ya kita hidup pelaksanaan pun juga mulus gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu ya di Pancasila Buddhis ya. Boleh di next slide-nya. Yang pertama, Panatipata Weramani Sikapadang sama Diami, yang artinya bertekad mati diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, yang dimaksud dengan sila ini adalah bahwa kita harus menghindari perbuatan-perbuatan seperti ini. Yang pertama, membunuh manusia dan binatang. Kemudian menyiksa manusia dan binatang. Lalu ada menyakiti dalam kurung jasmani manusia dan binatang. Jadi ini lebih kepada penghindaran untuk menyakiti bahkan sampai membunuh manusia dan hewan secara fisik. Nah, ada 5 syarat terjadinya pembunuhan. Yang pertama yaitu adanya makhluk hidup. Nah, kita tahu bahwa makhluk itu masih hidup. Jadi ada makhluk, terus kita tahu nih bahwa makhluk itu masih hidup. Lalu setelah itu muncul niatnya untuk melakukan pembunuhan. Muncul kehendak untuk melakukan pembunuhan. Setelah kehendak kita muncul, ada usaha untuk melakukan pembunuhan. Ingat, sesuatu yang dikatakan memiliki niat atau usaha, berarti itu adalah perbuatan yang disengaja. Dan yang terakhir, setelah munculnya niat dan usaha, maka makhluk itu akan mati.
sudah mati nih sebagai akibat dari pembunuhan itu. Ya. Lalu apa akibatnya jika kita melakukan pembunuhan makhluk hidup? Akibatnya adalah kita itu akan berumur pendek, memiliki penyakit yang tidak kunjung sembuh, kemudian senantiasa berada dalam ketakutan dan kegelisahan. Ya. Lanjut, kita ke sila kedua. Nah, sila kedua yaitu adinadana, weramani, sikapadang, samadhyami, yang artinya adalah bertekad mati diri menghindari mengambil ataupun menggunakan barang yang bukan miliknya, yang bukan haknya, yang bukan punya kita. Nah, yang dimaksud ini adalah pertama, mencuri, mencopet, merampok, dan sejenisnya. Kemudian korupsi, manipulasi, penggelapan barang atau uang dan sejenisnya. Lalu ada berjudi dan taruhan dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan pelanggaran sila kedua. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, kita lihat nih, ada barang milik orang lain. Dilihat nih, wih, ada iPhone, ya kan? Kemudian tahu nih bahwa barang itu milik orang lain. Wah, ya, iPhone punya dia bagus tuh katanya. Contohnya ya. Lalu ada kehendak untuk mencuri. Aduh, pengen nih, gue pengen. Tapi gue nggak punya duit. Ya udah, gue jalan-jalan aja deh, lihat-lihat, gue ambil, ya gitu ya kan. Lalu melakukan perbuatan itu, ya, berusaha untuk melakukan itu, mengambil barang. Dan terakhir terjadi perpindahan barang sebagai akibat pencurian. Nah, dia udah punya iPhone tuh dari hasil mencuri. Nah, ya seperti itu. Akibatnya, jika kita melanggar sila kedua, kita akan senantiasa hidup dalam serba kekurangan. Bahkan bercondong atau cenderung kita akan menjadi miskin. Dalam hal miskin materi ya. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah kamesu micacara weramani sikapadang samadhyami, yang artinya bertekad mati diri menghindari perbuatan asusila. Nah, ada dua hal yang perlu dihindari dalam pelaksanaan sila ini. Yang pertama adalah yang berciuman, menyenggol, mencolek, dan sejenisnya. Yang kedua adalah perbuatan lain yang dapat memberikan peluang terjadinya pelanggaran. Seperti misalnya kalau sudah berciuman, menyenggol, mencolek, maka mereka akan melakukan hubungan terlarang. Nah, syarat-syarat untuk melanggar sila ketiga ini adalah, yang pertama, ada objek, misalnya lawan jenis ya. Ada objek lawan jenis, kemudian ada kehendak untuk melakukan. Wah, kayaknya nih dia masih gadis nih. Ya. Lalu ada usaha untuk melakukan. Dan yang terakhir, berhasil melakukan. Jadi, ini adalah syarat-syarat untuk melanggar sila ketiga yang sebaiknya kita hindari. Akibatnya adalah di kehidupan yang akan datang kita akan menjadi pasangan yang tidak harmonis. Terus kemudian bayi yang akan lahir di kemudian hari akan mengalami kelainan fisik dan kelainan mental, ya. Dan kita akan menjadi makhluk yang mempunyai keterbelakangan mental itu sebagai buah dari pelanggaran sila ketiga. Berikutnya adalah musawada, weramani, sikapadang, samadhyami, yang artinya adalah bertekad mati diri menghindari perkataan yang tidak benar. Nah, ada 5 hal yang termasuk pelanggaran sila keempat yang harus kita hindari adalah pertama, berbohong, menipu, dan sejenisnya. Kemudian memfitnah, menuduh, dan sejenisnya. Lalu ada berkata kasar atau memaki dan sejenisnya. Kemudian ada omong kosong atau ucapan yang tidak ada gunanya dan tidak penting untuk dibahas. Dan yang terakhir bergosip. Ya, biasanya kalau bahasa gaulnya di kehidupan sehari-hari adalah ngegibah, ya. Ngegibah. Baik. Sekarang kan apalagi di zaman pandemi seperti ini dan zaman media sosial semakin marak, semakin banyak pengguna media sosial. Nah, menyebar berita hoax juga termasuk pelanggaran sila keempat. Berikut adalah syarat-syaratnya, syarat-syarat untuk terjadinya musyawarah ini.
Yang pertama itu ada hal yang tidak benar. Misalnya contoh ya, saya mau ngambil contoh. Si Santo misalnya si Santo ini misalnya punya pacar orang Palembang. Contoh. Tapi sebenarnya si Santo itu belum punya pacar. Ya. Yang kedua, ada kehendak untuk mengatakan, wah, tetangganya nih pasti nih teman-temannya nih. Misalnya contoh, saya ambil teman-temannya si Santo itu si Gaby sama si Randy, misalnya contoh. Ya. Wih, si Santo punya pacar baru loh, orang Palembang. Si Gaby, hebat dia. Nah, terus disebarkan ke orang-orang. Terus berusaha mengucapkannya nih ke orang-orang. Wah, si Santo udah punya pacar loh, gitu. Terus menyebar dan akhirnya ucapan kedustaan itu berhasil diucapkan dan orang lain mendengarkannya. Ya. Ya itu. Nah, akibatnya apa? Ketika kita melanggar sila keempat, akibatnya adalah kita senantiasa dijauhkan dari lingkaran pertemanan. Kemudian tidak memiliki kepercayaan. Bahkan kita berkata jujur pun, kalau kita sedikit berbohong, oh ya, ibaratnya adalah nilai setitik rusak susu sebelalang. Artinya adalah ketika kita melakukan kebohongan satu, maka 1000 kebaikan itu tidak ada gunanya. Ya. Jadi satu kejahatan pun akan merusak 1000 kebaikan kita. Ya. Jadi jika kita tidak ingin kita itu dipercaya oleh orang, sebaiknya kita itu harus melaksanakan sila keempat. Dan yang terakhir sila kelima, yaitu Surameraya Majapahit Welamani Sikapadang Samadhyami, yang artinya adalah bertekad mati diri menghindari makanan dan minuman yang menimbulkan lemahnya kewaspadaan atau lemahnya kesadaran. Ya. Hal-hal yang terkait pelanggaran sila kelima, maaf di sini ada typo ya. Sila kelima yaitu menyadari bahwa ada makanan dan minuman yang dapat melemahkan kewaspadaan. Kemudian ada niat untuk makan dan minum. Kemudian ada usaha melakukannya dan telah memakan dan meminumnya. Ya. Akibatnya apa? Ketika kita melanggar sila kelima, kita akan terlahir sebagai orang yang memiliki kekurangan mental, cacat fisik, cacat mental. Ya. Nah, gitu. Oke. Boleh di next? Nah, secara garis besarnya adalah dalam penerapannya di dalam agama Buddha adalah sila merupakan dasar utama dalam pelaksanaan ajaran agama Buddha, mencakup semua perilaku dan sifat-sifat baik termasuk dalam ajaran moral dan etika agama Buddha. Nah ya, jadi seperti itu. Kemudian, upasaka dan upasika adalah siswa yang dekat dengan guru dan menggunakan jubah putih. Itu kalau misalnya melakukan pelatihan. Ya, mereka hidupnya melaksanakan 5 aturan moral dan dapat melatih 5 atau 8 sila ya. Nah, dengan melatih sila ini kita juga dapat menyempurnakan langkah awal kita untuk merealisasi nibbana. Nah, seorang upasika hendaknya melaksanakan 5 sila dan melaksanakan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Dari uraian di atas, jelaslah bagi kita bahwa Pancasila adalah penghindaran atau perbuatan yang tidak baik. Pelanggaran Pancasila ya. Nah, Pancasila berguna untuk mengendalikan diri kita dari segala macam kejahatan. Boleh di next? Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang Pancasila. Sekarang kita akan membahas tentang Pancadhamma atau 5 dhamma atau 5 kebenaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Pancasila Buddhis ini. Nah, yang pertama yaitu metta karuna. Metta artinya cinta kasih dan karuna adalah welas asih. Metta karuna ini bisa diterapkan kepada semua makhluk, tidak mengenal suatu bentuk apapun. Nah, dhamma pertama ini terkait
dengan sila pertama Pancasila Buddhis. Seorang yang dapat melaksanakan metta karuna dengan baik, maka ia dapat melaksanakan sila pertama dan menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Lalu berikutnya adalah sama jiwa. Nah, sama jiwa adalah mata pencaharian benar atau penghidupan benar. Maksudnya adalah mencari penghidupan dengan cara yang baik, yaitu tidak mengakibatkan pembunuhan, wajar, baik, dan benar, bukan hasil dari mencuri, merampok, atau mencopet. Kemudian, tidak berdasarkan penipuan, dan tidak berdasarkan ilmu yang salah, seperti meramal, perdukunan, santet, tukang tenung, dan lain-lain. Ya, jadi kita memiliki sesuatu, melakukan usaha sesuatu, melakukan bisnis sesuatu dengan tidak melakukan pelanggaran ini. Ya, ada beberapa hal yang dikatakan sebagai sama jiwa, yaitu kita tidak berdagang senjata, tidak berdagang racun, tidak berdagang manusia, dan sebagainya. Nah, kalau kita dapat melaksanakan dhamma kedua ini dengan baik, maka kita akan dapat melaksanakan sila kedua dari Pancasila Buddhis. Dhamma kedua ini terkait dengan sila kedua Pancasila Buddhis, yaitu menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan dengan melakukan usaha atau dagang yang sesuai dengan pelaksanaan sila kedua. Lalu ada kama sawara. Istilah lainnya adalah santuti. Nah, yaitu penahanan diri terhadap nafsu indria. Dhamma ketiga ini terkait dengan sila ketiga Pancasila Buddhis. Nah, dengan kita menahan diri terhadap nafsu, maka senantiasa kita akan selalu melaksanakan sila ketiga ini. Kalau misalnya nafsu kita tidak terkendali, otomatis kita kebablasan. Kalau udah kebablasan, siapa yang mau tanggung jawab? Kalau misalnya mau tanggung jawab, kalau tidak, gimana? Terus apa? Kalau kita tidak mengontrol nafsu indria dan itu ketahuan, yang malu siapa? Gitu ya. Yang keempat yaitu saca. Saca yaitu kebenaran, benar dalam perbuatan, ucapan, dan pikiran. Nah, saca ini termasuk dalam pancadhamma yang berkaitan dengan sila keempat dari Pancasila. Nah, tadi kalau Pancasila Buddhis itu menghindari ucapan yang tidak benar, kalau di pancadhamma kita harus berkata dan berbuat dengan jujur dan objektif, tidak subjektif. Ya. Ada yang bilang, pepatah mengatakan bahwa mulutmu harimaumu. Ucapanmu adalah harimau, atau ucapanmu adalah wujud asli dirimu, ya. Tapi kalau sekarang bukan hanya mulutmu harimaumu, tetapi jarimu harimaumu. Ya. Nah, yang terakhir yaitu sati sampajana atau kesadaran benar. Dhamma kelima ini terkait dengan sila kelima Pancasila Buddhis. Itu dengan melaksanakan sila kelima dengan kita menghindari makan dan minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, sati sampajana ini bisa menjadi benteng kita untuk selalu sadar dan waspada ya, teman-teman. Kalau kita tidak melaksanakan sati sampajana ini, berarti kita akan bablas nih, melanggar sila kelima. Kalau sudah melanggar sila kelima, ada yang bilang nih gini, ketika kita melanggar sila kelima, sila 1, 2, 3, 4 akan menyebar. Menurut saya memang benar, karena sesuatu yang dikatakan kehilangan kesadaran, kehilangan kesadaran yang penuh, kita akan bablas terus nih. Di sila 1, sila 2, sila ketiga, sila 4. Gitu ya. Nah, boleh di next? Nah, berikutnya adalah atasila. Nah, atasila merupakan praktik lanjutan dari Pancasila. Nah, biasanya atasila ini diterapkan pada saat uposatha. Nah, jadi ketika kita sudah melaksanakan Pancasila, kita mau naik level. Naik level ke atasila ini. Dilaksanakan pada hari uposatha pada tanggal 1, 8, 15, dan 22 atau 23 ya.
di kalender lunar. Nah, pelaksanaan 8 sila mengondisikan seseorang terhindar dari serangan objek-objek indera, sehingga akan mengurangi timbulnya nafsu, bahkan kesombongan yang diakibatkan kontak dengan objek-objek indera. Oleh karena itu, 8 sila ini sangat cocok bagi umat awam yang ingin atau sedang berlatih meditasi atau melaksanakan program-program lain. Nah, apa aja isi 8 sila ini? 8 sila ini telah tertuang sebagai berikut. Nah, untuk sila pertama, kedua, keempat, dan kelima itu sudah dibahas di Pancasila Buddhis. Saya mungkin tidak perlu membahas lebih dalam karena sudah dibahas oleh Pancasila. Nah, yang membedakannya adalah sila ketiga, 6, 7, dan 8. Nah, kalau di sila ketiga di Pancasila Buddhis kita harus bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Kalau di atas sila ini kita harus melatih diri menghindari perbuatan yang tidak suci. Artinya apa? Jangankan misalnya kalau untuk berbuat asusila kan melakukan hubungan terlarang ya. Tapi kalau untuk atas sila ini adalah kita itu menghindari perbuatan yang tidak suci ini, maksudnya adalah dengan tidak tatap-tatapan lawan jenis juga, ya. Untuk menyentuh pun juga tidak boleh, gitu. Kita harus menghindari itu. Ya, yang membedakan itu adalah kontak fisik dengan lawan jenis. Gitu. Kita senantiasa itu harus kita hindari kalau kita melaksanakan atasila, ya. Kalau di agama lain bukan muhrim katanya gitu, bukan sah belum suami istri. Tetapi kalau di misalnya suami istri melaksanakan atasila, ya secara tidak langsung kita melatih juga untuk menghindari hubungan kontak fisik dengan lawan jenis. Nah, lalu ada sila keenam. Di sila keenam ini adalah bertekad melatih diri menghindari makan makanan setelah lewat tengah hari. Ya, kalau secara modernnya menghindari makan makanan setelah jam 12 siang. Kalau dulu zaman Buddha, di zaman Buddha tidak ada jam 12, tidak ada jam 8. Ya, mereka menghitungnya dari matahari. Dari matahari terbit sampai turun ke kepala, sampai berada di kepala kita pas, itu tengah hari. Tengah hari. Setelah lagi turun lagi itu setelah tengah hari gitu ya. Jadi orang yang melaksanakan atasila ini kalau makan atau ya makan lah ya. Kalau makan, mereka akan makan itu sehari 2 kali. Kalau umumnya biasanya sehari 3 kali. Kalau yang melaksanakan atasila sehari 2 kali, yaitu pada pagi dan siang. Nah, siang pun biasanya kalau yang biku-biku yang saat ini, makan siang itu minimal jam 11 siang. Sebelum jam 12. Ya. Tetapi memang kita harus patokannya adalah matahari yang berada di atas kepala kita. Matahari di atas hari. Ya. Gitu. Kemudian yang ketujuh adalah bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain alat musik, dan pergi melihat pertunjukan yang merupakan rintangan bagi latihan mulia. Kemudian memakai pembungaan, wangi-wangian, dan barang kosmetik untuk mempercantik diri. Kita bahas satu-satu. Jadi kalau kita melaksanakan atasila, yang biasanya dance TikTok, ditahan dulu. Yang biasanya suka nyanyi-nyanyi, ditahan dulu. Yang biasanya suka main musik, ditahan dulu. Terus yang suka pergi ke pertunjukan-pertunjukan seperti konser musik, terus pertunjukan live streaming, ditahan dulu. Kemudian menghindari pemakaian bunga-bungaan, wangi-wangian dalam bahan kosmetik untuk mempercantik diri. Kalau tujuannya bukan untuk mempercantik diri, itu sah-sah saja. Tetapi memang pada dasarnya menggunakan hal-hal seperti itu, mereka lebih condong ke
lebih condong ke memperhias diri, mempercantik diri. Misalnya kalau nggak pakai lipstick, apa bilangnya, aduh kurang menor bibirku gitu, aduh kurang wangi gitu. Nah, orang yang melaksanakan atasila mereka akan menahan itu semua, ya. Kemudian yang kedelapan yaitu bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah. Ya, biasanya kalau mereka ikut program atasila atau atasilani, mereka kalau untuk tidur dan duduk mereka di tempat yang sederhana. Gitu. Seperti tidurnya di beralaskan kasur saja. Tidak tinggi, tidak mewah. Kalau misalnya di rumah kan kalau lihat kasur kan ada rumah-rumah gitu kayak untuk apa ya, menghiaskan. Nah, itu dihindari penggunaan tempat tidur itu dan tempat duduknya itu. Nah, kalau matras itu memang dianjurkan untuk duduk di matras atau tidur di kasur yang tidak terlalu tebal. Gitu. Memang dianjurkan seperti itu. Nah, sebenarnya setelah kita melaksanakan atas sila ini, nah ada sila untuk samanera yaitu dasa sila. Tetapi kita tidak membahas banyak di sini karena saya tahu yang hadir di sini bukanlah seorang samanera atau samanera, tapi kalian saya umat awam yang ingin belajar dhamma melaksanakan sila. Nah, tapi kalau kalian misalnya ingin naik level lebih lanjut, saya sarankan untuk mengikuti kegiatan Pabaja Samanera atau Samaneri bagi perempuan. Nah, kalau di Sangga Theravada Indonesia hanya Pabaja Samanera dan latihan silani. Tetapi kalau misalnya di Sangga Agung Indonesia ada program untuk Samaneri, perempuan yang ingin belajar hidup selibat dan melaksanakan sila ini, untuk dasa sila ini. Nah, kalau di dasa sila, semuanya ada di atas sila, tapi yang membedakan adalah sila ketujuh ini, kan ini panjang ya, dia terpisah gitu. Jadi di sila ketujuh itu yang menghindari menari, menyanyi, bermain musik dan sebagainya. Kalau di dasa sila-sila ke-7 atas sila itu digabung jadi 7 dan 8. Dan sila ke-8-nya itu adalah memakai bebungaan, wangi-wangian dan barang kosmetik untuk mempercantik diri. Terus sila ke-8 di atas sila akan turun menjadi sila ke-9 di dasa sila. Dan sila ke-10 di dasa sila yaitu menghindari penerimaan emas dan perak atau uang, ya. Tuh. Ya itu yang membedakan ya. Tetapi isinya itu hampir sama. Ada beberapa poin yang membedakan. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya mau setelah Pancasila ini mau naik level, belajarlah atas sila. Minimal cecap lah. Sembahyang tanggal 1 dan 15 lah, minimal itu. Kalau udah melaksanakan atas sila, pengen naik ke dasa sila, saya sarankan untuk mengikuti kegiatan Pabaja Samanera. Ya. Oke, sekian materi dari saya. Bila ada pertanyaan, monggo bertanya, silahkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator kita untuk menampung pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Mari Kalista, silahkan. Thank you Kodeni, thank you banget Anumodana Koden. Oke, teman-teman buat yang punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar nih. Oh ya Koden, sebelum kita lanjut ke pertanyaan sebelumnya, yang lainnya lagi, aku mau nanya ke Koden. Kalau misalkan ada orang yang minum minuman memabukan atau minum alkohol tapi dia nggak mabok, itu kira-kira masih melanggar sila nggak kok? Nah, ini yang kadang kita suka bertanya-tanya. Kalau misalnya orang yang pakai minum alkohol tapi tidak mabuk gimana? Nah, sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri. Itu tadi kan ada syarat-syaratnya tuh. Ada syarat-syaratnya kan? Syaratnya adalah di situ ada niat. Nah, kalau kita misalnya minum alkohol dengan niat tidak untuk
tidak dengan niat itu misalnya masih sah-sah saja. Soalnya saya melihat beberapa postingan feed di Instagram salah satu chef di Indonesia yang kadang menggunakan alkohol atau bir sebagai masakan, sebagai penyempurna masakan, atau misalnya kalau itu sebagai pengembang kue gitu. Kalau misalnya pemakaiannya itu untuk tujuan tertentu yang bersifat tidak melanggar sila, itu sebenarnya masih sah-sah saja. Tetapi balik lagi ke diri kita sendiri, itu kita berniat nggak seperti itu. Kalau misalnya menggunakan alkohol itu dengan tujuan misalnya untuk happy ria apa segala macam ya, dan selama itu dia kesadarannya sudah melemah, itu baru melanggar. Tapi kalau misalnya kesadarannya itu tidak melemah, itu sebenarnya masih sah-sah saja, tergantung diri kita sendiri ya. Oke, seperti itu. Oke, thank you, Ko. Nah, Ko, ini ada yang tanya di komen. Mau bertanya, Ko. Yang pertama, gimana cara memperkuat sila di medsos? Karena gampang sekali trigger melihat berita atau komentar dari netizen. Gimana tuh, Ko? Nah, gimana caranya untuk memperkuat sila di medsos? Yang pertama, kita itu sebagai pengguna media sosial harus bijak-bijak, ya, bijak-bijak untuk memilah-milah berita yang masuk di media sosial. Jangan sampai kita termakan oleh berita seperti itu. Karena banyak di antara kita yang kadang suka termakan oleh hoax gitu. Mungkin udah terjawab semua kok, jadi mungkin untuk pembahasan selanjutnya nanti kita akan bahas setelah acara ini selesai. Buat yang mau diskusi boleh stay ya. Kalau mau gitu. Karena kan saya sebagai manusia biasa yang kadang kalau misalnya jawab belum tentu misalnya puas gitu. Benar. Ya. Oke, thank you banget Koda udah jawabin pertanyaan. Nah, jadi aku mau kenalin ke kalian program dan kegiatan yang ada di Buddhist Worship. Jadi di Buddhist Worship ini kita ada kegiatan musik dan juga dance, konten edukasi, ngobrol pintar, atau mungkin teman-teman tahu sebagai ngopi ya, yang setiap malam minggu itu ada. Dan juga sebagai ada ngobrol santai, podcast yang ada di YouTube, Mindful Gen, Buddhist Up, and BW Care juga, yang dimana itu divisi baru ya. Dan juga Buddhist Worship ini punya musik teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering dengar kali ya. Banyak banget musik dari BW ini. Ada juga bisa didengar dari Spotify, iTunes, dan juga YouTube Musik. Teman-teman yang belum follow medsosnya di Buddhist Worship, boleh di-follow ada di Instagram, TikTok, dan buat yang kontak lebih lanjut, misalkan mau join divisi, ataupun misalkan mau ikut sebagai pengurus di BW, boleh banget kontak di WhatsApp-nya, itu ada nomornya di situ ya. Dan juga buat yang mau dengerin podcast Nanda, ada dari Buddhist Worship, itu ada di YouTube-nya Buddhist Worship juga ya, guys. Di sini tuh ada orang-orang hebat di balik ini ya, teman-teman. Terutama ada Korici sebagai tim OBS di sini, ini sebagai pojok apresiasi, dan juga Cina Tasya sebagai PIC Design. Dan juga ada tim yang analyze untuk hari ini, yaitu ada Cigebi dan juga Cieka, Kosanto, dan juga Koverdo. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sesi penutup atau doa penutup. Buat teman-teman yang udah join, thank you banget. Jadi kita akan doa penutup pada hari ini. Mari kita bersifat anjali. Homage to our great teacher Sakya Muni Buddha. Homage to our great teacher Sakya Muni Buddha. Homage to our great teacher Sakya Muni Buddha. I'm taking refuge in the Buddha, so that all sentient beings shall realize the great path and aspire to supreme state of mind. I'm taking refuge in the Dhamma, so that all sentient beings shall deeply enter the Tripitaka and attain wisdom like ocean. I'm taking refuge in the Sangha, so that all sentient beings shall lead the community in harmony without hindrance.
Love, compassion, joy, and equanimity pervade the Dharma realm. Cherish merit, form affinities to benefit heaven and earth. Practice Dhamma with equality and tolerance, a sense of shame and gratitude, and a heart of grateful. Sabe sata bawantu sekitata, may always being happy. Sadu, sadu, sadu. Thank you teman-teman yang udah join di acara yang NWS pada hari ini, dan juga terima kasih kepada narasumber hari ini, yaitu Kodeni. Thank you banget Koden atas materi yang dibawain hari ini, itu berguna banget. Thank you semua, Namo Buddhaya.